Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Sintete merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah kantor wilayah DJBC Kalimantan bagian Barat yang terletak di Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. KPPBC TMPC Sintete memiliki wilayah pengawasan dengan total luas wilayah lebih dari 7.000 km persegi, 10 kali lipat lebih luas daripada Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari 3 kota dan kabupaten, yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan sebagian Kabupaten Bengkayang. Ketiga wilayah tersebut sebagian besar dikelilingi oleh perairan laut dan sungai besar. Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan sebagian Kabupaten Bengkayang kaya akan warna yang tercermin dari keberagaman ras, suku, agama, dan budaya dari masyarakatnya, mulai dari suku Melayu Sambas, suku Tionghoa, serta suku Dayak. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, perairan, serta pariwisata. Keberagaman yang ada tidak menjadi halangan atau hambatan bagi seluruh pegawai KPPBC TMPC Sintete dalam melayani masyarakat. Namun, justru menjadi tantangan yang dapat membangkitkan semangat toleransi dan semangat untuk melayani, sebagai peran nyata dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Demi mewujudkan hal tersebut, KPPBC TMPC Sintete berkomitmen melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam melaksanakan tugas pokok, KPPBC TMPC Sintete menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan struktur organisasi yang modern. Pegawai KPPBC TMPC Sintete berjumlah 66 orang, bekerja dengan penuh integritas dan profesional sejalan dengan visi dan misi kantor. Sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, sehat, dan bebas dari korupsi, KPPBC TMPC Sintete berkomitmen melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sebagai pimpinan, sudah menjadi kewajiban saya untuk menjadi role model perubahan dengan menanamkan budaya kerja, peningkatan pelayanan prima, dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Didukung dengan teknologi yang handal, serta sumber daya manusia yang berintegritas tinggi, serta profesional dalam bekerja, insya Allah dengan semangat manjada wajada, kami akan selalu berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Salam manjada wajada. Dukungan sumber daya manusia yang handal merupakan pilar utama dalam upaya untuk memberikan pelayanan prima. Menyadari akan hal tersebut, KPPBC TMPC Sintete berupaya melakukan manajemen sumber daya manusia yang terstruktur dan modern, antara lain pembuatan dan penerapan standar operasional prosedur yang terus dievaluasi, pengukuran kinerja unit berbasis teknologi informasi, pelaksanaan program peningkatan kompetensi pegawai, pola pemindahan pegawai berdasarkan kompetensi, mengimplementasikan kode etik pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan, mengedepankan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pelayanan, pembinaan mental. Selain dukungan SDM yang handal, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan juga merupakan faktor penting dalam upaya memberikan pelayanan yang prima. KPPBC TMPC Sintete telah menerapkan penggunaan sistem informasi untuk setiap layanan sejalan dengan kebijakan Kantor Pusat Bea dan Cukai. Penggunaan teknologi bukan hanya dalam hal pelayanan. Layanan pengaduan masyarakat juga tersedia dalam bentuk sistem informasi yang dapat diakses secara mudah sehingga pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Perubahan-perubahan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada teknologi dan SDM saja.
KPPBC TMPC SINTT telah melakukan perubahan pada sarana dan fasilitas yang ada pada bangunan kantor demi kepuasan pengguna layanan. Berbekal semangat perubahan dan pelayanan prima, KPPBC TMPC SINTT meluncurkan strategi jemput bola atau disingkat strategi jempol. Strategi jempol merupakan program inovasi dari KPPBC TMPC SINTT yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pelayanan KPPBC TMPC SINTT, khususnya Kabupaten Sambas, sebagai hasil dari pertumbuhan industri berorientasi ekspor dalam skema jangka panjang. Strategi jempol secara khusus menyasar industri kecil menengah di sektor agroindustri dan sektor pengolahan hasil laut. Strategi jempol diimplementasikan dengan langkah awal berupa pembentukan tim yang tugas utamanya adalah memberikan pendampingan terhadap IKM dalam bentuk coaching dan mentoring terkait fasilitas kepabeanan. Dalam hal ini, fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, industri kecil dan menengah. Tim yang bertugas juga melakukan kajian terhadap proses bisnis, potensi, serta kendala yang dihadapi IKM. Kajian yang dilakukan oleh tim nantinya akan dianalisa sehingga menghasilkan metode pendampingan IKM yang strategis dan berkesinambungan. Selain pendampingan IKM, tim juga melakukan komunikasi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, sehingga tercipta sinergi sebagai bentuk dukungan penuh terhadap IKM. Langkah akhir dalam penerapan strategi jempol berupa penetapan IKM penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, industri kecil dan menengah, serta IKM sebagai eksportir di sektor agroindustri dan sektor pengolahan hasil laut. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan dalam usaha mencapai target yang sudah diamanahkan. Namun, pandemi tidak melunturkan semangat KPPBC TMPC SINTT dalam memberikan upaya yang maksimal demi pencapaian target yang telah diamanahkan. Pelayanan maksimal juga diberikan terhadap masyarakat di tengah pandemi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Semua capaian KPPBC TMPC SINTT bukan hanya hasil kerja keras seluruh pegawainya, tapi juga dukungan dari seluruh stakeholder dalam menciptakan sinergi yang berkesinambungan. Layak. Saya tidak pernah menemui adanya pungli selama pelayanan. Menurut saya sangat layak karena kebetulan kemarin saya ngurus pengurusan izin MPPKC dari awal pengurusan sampai penerbitan MPPKC. Kita mendapat pelayanan yang sangat baik dan dapat edukasi yang sangat baik cara membuat pengurusan MPPKC, dan juga di situ kami tidak dipungut biaya sepeser pun. Bahkan kami betul-betul diedukasi dari nol sampai terbit, bahkan sampai untuk laporan itu kami betul-betul diedukasi oleh anggota-anggota sangat layak karena pelayanan cukup baik, lalu informasi yang saya dapat tuh cepat, itu misalnya apa yang terupdate atau aplikasi yang itu cepat disampaikan, lalu terutama yang saya senangnya tuh tidak menerima pungli. Kalau menurut saya sudah layak karena beberapa hal yang saya ketahui itu bahwa di SINTT ini mereka itu bebas dari namanya pungutan. Saya didatengin langsung di sini menyampaikan surat itu ke saya tanpa pungutan sama sekali. Kalau menurut saya sih sudah cukup layak untuk meraih zona integritas, karena memang Bea Cukai SINTT udah sangat fleksibel untuk mengurus perizinan. Kemudian juga sangat user friendly, staffnya juga sangat ikut membantu, dan yang paling penting tidak ada pungutan sama sekali dalam pengurusan izin. Kalau menurut saya ada, untuk mencapai ke zona integritas sendiri, Bea Cukai SINTT udah membangun sebuah perubahan yang jauh lebih baik, terutama di sistem integrasinya secara online, yang mana yang dulunya semuanya dilakukan manual mostly, sekarang udah lebih digitalized, jadinya transparan dan bisa diakses oleh siapapun.
beberapa waktu yang lalu itu saya pernah ke kantornya langsung karena kebetulan kita diundang. Dari pihak kantor dari SINTT itu memang proaktif untuk menanyakan kepada kita apa sih yang perlu kita kembangkan di sini untuk pelayanan. Dari beberapa perusahaan memberikan saran. Nah, saran itu sekarang saya lihat itu pada saat saya datang lagi itu dilaksanakan. Nah itu karena biasanya hal seperti itu kan tidak diperhatikan. Nah, saran-saran dari kita itu didengarkan dan memang benar ada perubahan. Anggota-anggota Bea Cukai SINTT itu sekarang lebih banyak menjemput bola rekan-rekan di sana yang datang ke pengusaha, membantu kami. Jadi kami pun ngerasa oh ini benar-benar dilayani dengan baik dan benar-benar ingin merubah sistem dan pola pikir pengusaha-pengusaha minol seperti itu sih menurut saya. Jadi sekarang pengusaha minol nggak perlu susah-susah, mereka bahkan yang datang ke tempat-tempat